Dan seperti apa pengertian force majeure dan relaksasi kredit ini, berikut wawancara rekan kami Pradev Kumar dengan praktisi hukum yang juga pengajar Universitas Gadjah Mada, Profesor Otto Hasibuan. Ya, memang Kepres nomor 12 tahun 2020 ini sudah menyatakan bahwa COVID-19 ini merupakan bencana non alam dan sebagai bencana nasional. Nah, kalau Anda tadi bertanya tentang bagaimana itu kaitannya dengan force majeure, ini perlu mendapat penjelasan pada masyarakat karena banyak sekali orang yang keliru seakan-akan menganggap bahwa apakah Kepres ini sendiri bisa dipakai sebagai alasan force majeure atau apakah dengan demikian jadi hutang nggak perlu dibayar, kan kira-kira begitu. Nah, perlu kita lihat sebenarnya kalau COVID-19-nya sendiri secara umum itu tidak bisa dinyatakan sebagai force majeure. Tapi ketika adanya wabah ini, COVID-19 ini, pemerintah sudah menyatakan bahwa ini adalah bencana nasional dan diikuti oleh peraturan pelaksanaan lainnya, termasuk adalah pemerintah daerah melarang orang melakukan suatu kegiatan untuk berkumpul, melaksanakan suatu usaha, maka ini tentunya berpotensi untuk dikatakan sebagai force majeure. Jadi wabahnya sendiri nggak force majeure karena orang kena wabah, orang bisa aja jalan kemana, bisa aja orang bekerja dan sebagainya. Tapi ketika itu orang dilarang untuk melakukan suatu pekerjaan, artinya orang itu tidak bisa melakukan suatu kehendaknya di luar kemampuannya sendiri, baik itu karena keadaan administratif, maupun karena bencana alam, maupun bencana non alam, maka dalam keadaan seperti ini, kalau hal ini membuat dia tidak mampu lagi melakukan suatu kewajibannya atau kegiatannya, maka dia dapat dikatakan bahwa sudah terjadi keadaan force majeure pada situasi pada saat itu. Gitu. Jadi force majeure ini perlu saya jelaskan dulu ya, bahwa force majeure itu ada dua di dalam hukum. Ada force majeure yang sifatnya absolut, ada force majeure yang sifatnya relatif. Yang absolut ini maksudnya adalah bahwa keadaan itu langsung tidak mungkin bisa dilaksanakan lagi karena secara natural itu tidak mungkin dilakukan. Contohnya umpamanya, ada seorang penyanyi kontrak kerja dengan seorang produser umpamanya, tiba-tiba penyanyi mati. Kan nggak mungkin kewajibannya dilaksanakan lagi untuk bernyanyi. Nah, itu keadaan yang absolut namanya. Atau sewa menyewa rumah, kemudian rumahnya musnah, terbakar, habis. Nah, apalagi yang mau disewa, kan habis, absolut itu namanya. Tapi kalau keadaan yang lain, sebenarnya mungkin bisa dilakukannya pekerjaan itu, tapi karena keadaan sesuatu hal, maka dia tidak mungkin melaksanakannya lagi, ya. Dan kalau dilakukannya itu pengorbanan yang terlalu besar, maka ini dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa. Contoh umpamanya, ada orang membuat melakukan pekerjaan borongan, membangun suatu rumah, ya kan? Tiba-tiba ada keadaan seperti ini, pemerintah Pak Gubernur mengatakan tidak boleh berkumpul. Ya otomatis kan si kontraktor kan tidak bisa mengerjakan pekerjaannya tepat waktu sebagaimana diperjanjikan. Nah, keadaan ini kalau dipaksakan itu kan pasti melakukan, maka akan sulit kan, dia akan mendapat sanksi. Nah, dalam keadaan seperti ini, inilah Pak Dib dikatakan sebagai keadaan memaksa yang bersifat relatif. Ya, kalau dilaksanakannya akan menimbulkan pengorbanan yang luar biasa pada dia. Jadi tidak serta-merta Kepres nomor 12 itu tahun 2020 itu langsung kita nyatakan secara umum ini keadaan memaksa, harus diterapkan pada situasi dan kondisi dan sesuai dengan jenis atau karakter daripada perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. Nah, force majeure ini biasanya selalu dikaitkan dengan kewajiban debitur yang tertunda. Jadi yang atau ada kewajiban debitur mempunyai kesempatan untuk menunda pembayaran atau melakukan kewajibannya karena ada force majeure ini, ya. Jadi kalau secara teori sebenarnya force majeure ini kaitannya ini dalam keadaan uang prestasi sebenarnya. Artinya begini, saya berjanji pada seseorang untuk saya sebagai debitur pinjam uang kepada seseorang, saya harus membayar utangnya. Tapi karena keadaan terpaksa seperti yang keadaan tadi itu yang relatif maupun yang absolut, maka tidak mungkin saya laksanakan kewajiban saya. Nah, kaitannya ini adalah kepada uang prestasi. Kalau saya terlambat membayar kewajiban saya, di dalam hukum itu dinamakan saya ingkar janji. Saya namanya uang prestasi. Tapi dengan adanya force majeure, maka kalaulah saya tidak
melakukan kewajiban saya tepat waktu, maka saya dengan keadaan force majeure tadi itu dapat dikatakan saya tidak bisa disebutkan sebagai orang melakukan prestasi. Itu kaitannya, ya. Jadi apa yang bisa digunakan oleh seorang debitur kalau dia dalam keadaan force majeure, maka dia bisa mengajukan permohonan penundaan pembayaran. Nah, kalau dia terlambat membayar, kalau bukan karena force majeure, maka dia dikenakan uang prestasi, dia disebut uang prestasi, dan karenanya dia menurut hukum KUHP Perdata bisa dihukum untuk membayar ganti rugi, biaya, dan bunga. Itu kalau uang prestasi. Tapi kalau dengan keadaan force majeure, maka ganti rugi, biaya, dan bunga itu bisa dimintakan dihapus karena keadaan tidak memaksa sampai keadaan force majeure-nya itu selesai. Nah, lantas orang bertanya, kalau gitu saya bisa nggak bayar utang nggak? Oh, nggak bisa. Hutang tetap dibayar. Sampai mati tetap juga harus dibayar. Ahli warisnya pun yang punya utang harus tetap membayar hutang gitu loh. Jadi jangan sampai ada pemikiran yang keliru di masyarakat seakan-akan keadaan COVID-19 kita berbondong-bondong nggak mau bayar utang. Oh tidak. Tetap Anda harus bayar utang, tapi Anda dalam situasi tertentu bisa menunda kewajiban membayar sampai force majeure itu selesai. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Jadi jangan sampai ada kekeliruan bagi masyarakat di sini namanya. Sebenarnya nggak perlu ada kekacauan ya, karena kejadian-kejadian seperti ini sudah banyak terjadi sebenarnya ya di dalam praktek ya. Ada orang yang mengatakan bahwa perlu pemerintah membuat kepres ya. Ada yang mengatakan begitu saya lihat untuk menyatakan apakah ini keadaan force majeure atau tidak. Saya pikir itu nggak tepat. Keadaan force majeure atau tidak bukan pemerintah yang menyatakannya. Force majeure atau tidak itu natural yang terjadi, itu hakim yang menyatakan apakah betul keadaan ini sudah merupakan keadaan memaksa, force majeure atau tidak. Jadi bukan karena pemerintah mengatakan bahwa ini adalah force majeure. Nggak bisa begitu. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah ini adalah bencana nasional, darurat kesehatan, ya kan? Nah, ini namanya bencana non alam, ya kan? Karena alam kan gunung meletus, kalau ini kan wabah non alam namanya gitu loh. Jadi tidak bisa pemerintah menyatakan itu, tapi keadaan itu sendiri. Nah, di dalam praktek hukum banyak sekali kejadian-kejadian sekarang yang berkembang. Apakah keputusan administratif dari pemerintah itu dapat dikatakan suatu menjadi force majeure atau tidak? Ada satu kasus mengatakan bahwa kalau tiba-tiba saya mau impor barang saya berjanji pada orang untuk menjual barang. Kemudian barang ini adalah barang impor. Tiba-tiba pemerintah melarang bahwa barang impor itu barang itu tidak bisa diimpor lagi ke Indonesia. Lantas saya gagal untuk menjual barang itu. Apakah ini force majeure atau tidak? Ini di dalam praktik hukum banyak sekali dibicarakan. Di jurisprudensi Mahkamah Agung juga ada gitu. Jadi sebenarnya kalau mengenai soal force majeure atau tidak, itu nggak bisa secara umum diterapkan, harus dilihat kasusnya. Apakah betul bagi orang tersebut itu force majeure atau bagi orang lain juga bisa force majeure atau tidak? Karena nggak semua orang menggunakan itu, tergantung sifat perjanjiannya, jenis perjanjiannya, dan keadaan-keadaan dan subjek orang yang melakukan perjanjian. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan adalah bahwa tidak hanya debitur yang bisa mengajukan hal force majeure, kreditur pun bisa melakukan hal yang force majeure. Kalau betul-betul kreditur menganggap bahwa keadaan itu membuat dia betul-betul keadaan memaksa. Contoh umpamanya, saya janji kepada Anda memberikan pinjaman uang. Ya, saya katakan kepada Anda, saya janji ya, nanti saya kasih tanggal bulan 5. Kemudian termin kedua saya bayar lagi, saya kasih lagi pinjamannya bulan 10 gitu kan. Ternyata terjadi force majeure juga bagi saya, yang tentunya harus saya buktikan. Maka bukan hanya si yang berutang mempunyai kewajiban untuk mempunyai hak untuk menyatakan force majeure, kreditur punya juga bisa mengatakan dia force majeure. Jadi jangan dikira bahwa ini hanya tuntutan daripada si debitur saja, dua belah pihak bisa. Artinya kesimpulannya adalah baik debitur maupun kreditur dengan adanya force majeure itu saling tidak menuntut satu sama lain terhadap yang hal tadi itu, umpamanya kerugian biaya, rugi dan bunga tadi itu. Tapi yang perlu diingat adalah force majeure tidak mengakibatkan orang tidak bayar utang, tapi dia bisa menuntut penundaan pembayaran atas kewajibannya apabila dia bisa buktikan ia adalah force majeure. Itu saja.